Yamanoke, not, Yamanoke dikatakan juga penyebutan lain dari Yamanokai, yang artinya misteri. Gunung, aku Okaruto belum menemukan arti jelas dari Tensou Metsu. Kata itu selalu ditulis dalam katana, meski ada yang mencari tahu arti kanjinya. Aku rasa mungkin, itu hanya kata tidak jelas saja. Katanya lagi, cerita ini terjadi di perbatasan prefektur Miyagi dan Yamagata di Tohoku, Jepang. Bagian utara, penulis asli bilang ini adalah cerita nyata, dan termasuk creepypasta populer. Ini terjadi seminggu lalu. Aku naik mobil dengan putriku. Kami berdua jalan-jalan ke gunung dan mampir ke sebuah restoran untuk makan. Setelah itu, aku pikir akan seru untuk melewati jalan lain. Selain jalan utama, aku melanjutkan perjalanan setelah kami makan dan tiba-tiba mobilku mogok. Ajaibnya, ternyata, putriku tetap tenang. Kami terdampar di tengah jalan di pegunungan jadi pastinya ponselku tidak dapat sinyal, dan aku juga tidak tahu cara mereparasi mobil. Aku benar-benar kebingungan. Restoran tadi bisa memakan waktu berjam-jam kalau aku kembali lagi, jadi kami memutuskan untuk berhenti saja dan tidur di dalam mobil, lalu jalan ke restoran itu. Di pagi hari, semakin malam hawa dingin semakin menusuk. Pegunungan di malam hari terasa sangat sunyi. Suara yang bisa kamu dengar hanya suara daun yang sesekali bergesekan jika tertiup angin. Malam terasa sangat panjang dan putriku sudah tertidur di sebelahku, mungkin sebaiknya aku tidur. Juga, saat aku menutup mata, aku mendengar suara. Suaranya seperti suara orang serak bercampur dengan suara aneh, saat kupikir lagi suara itu membuatku merinding. Tensou Metsu, suara itu terdengar terus-menerus. Awalnya kukira aku cuma salah dengar, jadi aku tetap menutup mataku, tapi saat suara itu semakin mendekat dan aku tidak tahan lagi, jadi kubuka mataku. Sesuatu berwarna putih dan datar, berjalan mengarah ke mobilku, bergerak dengan sangat aneh. Bentuk mirip seperti monster Jamila dari Ultraman, siluetnya tidak mempunyai kepala, dan kakinya terlihat hanya ada satu. Makhluk itu terlihat melompat dengan satu kaki sambil menggerakkan tangannya, atau tubuhnya, ke arah kami. Aku takut, aku ingin teriak, tapi aku memilih untuk tenang agar putriku tidak terbangun. Aku tidak bisa teriak dan tidak bisa kabur. Dia terus mendekati mobilku, tapi entah kenapa dia melewatinya, sambil mengeluarkan suara, Tensou Metsu. Suaranya semakin jauh dan saat aku menengok ke belakang, aku tidak melihatnya lagi. Aku bernapas lega, namun saat aku melihat ke arah putriku, ternyata makhluk itu ada di jendela samping mobil. Setelah kulihat dari dekat, ternyata ada semacam bentuk wajah di dadanya, dengan senyum yang mengerikan. Aku sudah sangat ketakutan dan dia ada di luar jendela mobilku. Aku marah. Aku teriak, brengsek. Saat aku teriak, makhluk itu hilang, dan putriku terbangun. Kupikir putriku terbangun karena terkejut hingga aku mendengar dia menggumam, masuk. Entah mengapa aku memiliki firasat buruk soal ini, aku harus segera membawanya pergi dari sini. Aku mencoba menyalakan mobilku lagi, dan ternyata bisa. Aku langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu. Putriku terus menggumam tidak jelas sepanjang jalan. Aku ingin ke tempat yang ramai secepatnya. Aku melihat lampu perkotaan dan mulai edikit tenang, hingga aku sadar gumaman putriku berubah. Tensou Metsu, dia seperti bukan putriku lagi. Aku bingung, apakah aku harus membawanya pulang sekarang? Untungnya aku melihat ada sebuah kuil. Ini memang sudah tengah malam, tapi tempat sebelah kuil tersebut yang kuasumsikan rumah pendeta kepala kuil masih menyala. Aku membawa putriku keluar mobil dan berlari ke depan rumah kepala kuil. Aku menekan bel berulang. Kalau dan akhirnya seseorang keluar, kurasa pendeta kepala kuilnya. Ada apa ini? Teriak dia saat melihat putriku. Aku menceritakan semua kejadian yang kualami, termasuk makhluk aneh tadi. Pendeta tersebut melihatku dengan iba. Lalu ia membantuku dengan membacakan semacam mantra sambil memukul pelan bahu dan punggung putriku. Pendeta itu menawarkan aku untuk menginap, dan aku setuju karena khawatir dengan apa yang mungkin terjadi. Pendeta itu bilang bahwa putriku kerasukan, Yamanoke, dan jika dia tetap kerasukan selama 49 hari, keadaannya akan menjadi permanen. Pendeta tersebut mengatakan dia akan mencegah hal tersebut dan ia akan melakukan pengusiran terhadap Yamanoke. Aku menelpon istriku, dan kami berdua menjelaskan keadaan di sini.
Untungnya istriku percaya. Menurut pendeta, kalau aku membawa pulang putriku dalam keadaan begini, istriku akan ikut kerasukan. Alasannya adalah Yamanoke selalu merasuki perempuan, dan sampai makhluk itu berhasil diusir dari putriku, istriku tidak boleh menemuinya. Sudah seminggu berlalu, dan pendeta tersebut masih bersama putriku. Aku menjenguknya tiap hari, dia terlihat seperti bukan anakku lagi. Saat dia melihatku, dia hanya tersenyum kecil dan melihatku dengan pandangan mengerikan. Aku hanya ingin dia kembali seperti semula. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan pernah lagi berjalan-jalan ke pegunungan. Best Valentine, jam 1:11 siang. Aku mendapatkan hadiah terburuk pada hari Valentine. Pada hari ini, aku baru saja mengetahui kalau kekasihku berselingkuh dengan wanita lain. Ditambah lagi selingkuhannya sudah hamil 2 bulan, seakan ingin menambah kesialan dalam hidupku. Padahal aku sangat mencintainya, tapi dia mengkhianatiku dan menghancurkan hari di mana seharusnya semua pasangan bahagia. Dia membuat ini menjadi Valentine terburuk dalam hidupku. Jam 5:03 sore. Aku tidak bisa menerima ini semua. Wanita itu telah merebut kebahagiaanku. Aku tak bisa membiarkan kekasihku melirik wanita lain. Aku ingin keadilan. Karena alasan itulah wanita sialan ini berada di mobilku. Dia benar-benar sangat mudah dipengaruhi. Pantas saja kekasihku bisa menghamilinya. Mengganti kaca mobil dengan warna hitam memang memakan waktu, tapi aku yakin ini akan berguna. Ditambah lagi aku memiliki obat bius dan sebuah pistol. Semua sudah lebih dari cukup. Jam 11:30 malam. Aku tak pernah merasakan perasaan seperti ini. Perasaan saat melihatnya terikat di kursi dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya memberikan sensasi tersendiri untukku. Selamat datang di ruang bawah tanahku. Dengan satu tarikan nafas aku membalikkan kursinya dan menghantamkan wajah sialannya ke dinding. Aku tidak butuh keadilan. Aku ingin balas dendam. Apa aku bisa mendapatkan giliranku? Aku menoleh ke arah asal suara. Sebentar lagi, aku masih memiliki urusan dengan si brengsek ini. Wanita itu menghela nafas dan meletakkan pistolnya lagi. Awalnya aku terkejut saat tahu selingkuhan kekasihku mahir menggunakan pistol, tapi kemampuannya sangat berguna untuk berjaga-jaga kalau akan ada saksi mata saat aku menyeludupkan kekasihku yang terbius ke dalam mobil. Saat aku tahu kau mengkhianatiku, aku sangat membenci selingkuhanmu. Tapi setelah kupikir-pikir tidak ada gunanya kalau aku membunuhnya, kau pasti akan mencari wanita lain. Aku merasa sangat senang, dengan ini kau takkan melirik wanita lain lagi. Aku mengecup dahinya, meski dia sedikit meronta. Aku menganggukkan kepalaku sebagai tanda kalau wanita itu sudah bisa mulai. Tepat setelah itu, suara mesiu memecah udara menuju tepat ke jantung kekasihku. Aku mendapatkan hadiah terbaik pada hari Valentine. LEAVE The Curtains Open. Peristiwa ini terjadi ketika aku menjadi sophomore, siswa SMA. Aku sangat lelah karena aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Jadi begitu pulang aku segera menghabiskan makan malamku dan mandi. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Rasa lelah dan kantuk yang menyerangku membuatku langsung terlelap tanpa terlebih dahulu menutup tirai jendela. Tidur tanpa menutup tirai jendela merupakan kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Walaupun aku amat lelah, namun malam itu tiba-tiba saja aku terjaga tanpa sebab di tengah malam. Pada jam-jam itu, kamarku amat sunyi. Menakutkan, aku menyadari bahwa tirai jendela kamarku masih terbuka, jadi aku memutuskan untuk bangun dan menutupnya. Namun aku merasakan sensasi yang amat aneh. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Sleep paralysis, pikirku. Aku mencoba keras untuk menggerakkan tubuhku, namun percuma. Aku serasa lumpuh. Rasa putus asa mulai menghinggapiku. Selain tak bisa bergerak, ada hal yang lebih buruk lagi yang kurasakan. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasiku. Aku menatap jendela dan merasakan bahwa akan ada hal yang buruk terjadi di sana. Aku amat ketakutan kala itu, jadi aku berusaha untuk tidak menatap jendela itu. Namun sekeras apapun aku mencoba, aku tak bisa menggerakkan kepalaku. Kemudian, aku melihat sesuatu di luar jendela. Itu adalah kepala manusia, menatapku. Namun mustahil, jendela kamarku kan ada di lantai 2. Aku mencoba keras untuk mengalihkan pandanganku, namun percuma. Bahkan untuk memejamkan mata saja rasanya sulit sekali. Kepala itu terus memandangiku. Ada sobekan lebar di dahinya,
rambutnya acak-acakan, dan darah keluar dari segala lubang yang ada di kepalanya. Sesekali ia bahkan menyeringai ke arahku. Pada saat itu, aku langsung kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, hari sudah pagi. Sejak saat itu, aku tak pernah menutup tirai sebelum tidur. Aku tahu ini kedengaran gila, namun ada dorongan aneh dalam diriku ingin melihat kepala itu lagi.